Kita bersama-sama akan merenungkan satu tema yaitu sukacita pengampunan yang diambil dari Mazmur 32. Kita akan baca Mazmur 32 yang berbunyi demikian. Dari Daud nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepada Tuhan selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar, dan bersorak-soraklah, hai orang-orang jujur. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan kita. Nah, kita baru-baru ini dikejutkan dengan satu peristiwa yang viral yang terjadi di Bogor, yaitu adanya dua usia lanjut suami istri, Oma Han dan juga Oma Rita, yang meninggal bersama di kamarnya sampai jenazahnya membusuk. Dan tidak diketahui oleh seorang pun, termasuk oleh ketiga orang anaknya. Nah, pada saat itu karena masyarakat sempat bingung, kok dalam beberapa hari ini tidak melihat opa dan oma ini. Maka mereka sepakat mendobrak rumahnya, dan pada saat mereka mendobrak ketahuan bahwa kedua orang tua ini sudah meninggal dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Dulu pada saat mereka masih muda, mereka orang-orang yang hebat. Opa Han seorang kapten kapal yang gagah, yang cakep. Dan Oma Rita itu adalah seorang penyiar siaran radio RRI yang cantik. Nah, tentu pada saat itu kedua orang tua ini yang masih muda tersebut memiliki penghasilan pada waktu itu lebih daripada cukup. Pada saat mereka sudah tua dikatakan bahwa ketiga orang anaknya tidak memperhatikan mereka. Dan mereka selalu diperhatikan, diurus oleh tetangganya dan warga gereja. Saudara-saudara, kita tidak jelas apa sebenarnya yang terjadi di dalam keluarga dari Opa Han dan Oma Rita ini. Sampai ketiga orang anaknya tidak memperhatikan mereka. Peristiwa ini membuat banyak orang kemudian bertanya-tanya. Apakah yang sudah dilakukan Opa Han dan Ibu Rita, ya Oma Rita,
sebagai orang tua kepada anak-anaknya. Ada juga yang berkata, apakah semua kesalahan memang bersumber dari ketiga anaknya yang memang tidak tahu diri dan sudah sangat keterlaluan dengan orang tua sendiri. Saudara-saudara, kita tidak bisa menjawab dengan pasti pertanyaan-pertanyaan demikian. Namun kita menyadari bahwa setiap manusia di dunia ini memang bisa saja melakukan kesalahan. Bisa berdosa di hadapan Allah secara sengaja maupun tidak sengaja. Saudara-saudara, memang sejak Adam dan Hawa berdosa, maka setiap manusia yang ada dalam dunia ini bisa dikatakan termasuk saudara dan saya bukanlah orang sempurna. Kita manusia ini memiliki keterbatasan dan kelemahan. Bahkan bisa kita mudah melakukan kesalahan, melakukan dosa, melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Maka tidak heran kalau kita membaca dalam 2 Samuel pasal 11 dan yang ke-12. Raja Daud pun bisa melakukan kesalahan. Dia bisa berdosa di hadapan Allah. Dia berzina pada waktu itu dengan Batseba. Kemudian dia merencanakan kejahatan, merencanakan pembunuhan kepada Uria yang adalah suami Batseba. Dan setelah pembunuhan kepada Uria dan setelah Uria meninggal, Daud pun dengan begitu leluasa dia mengambil Batseba sebagai istrinya. Saudara-saudara, perbuatan Daud ini adalah satu kejahatan. Satu dosa di hadapan Allah. Dan ini salah satu kesalahannya pada saat itu ya yang telah dilakukan oleh Daud ini. Saudara-saudara, Daud seorang yang diperkenan Allah. Seorang yang dipilih Allah menjadi raja. Namun pada saat itu dia seenaknya merencanakan dan melakukan kejahatan, melakukan dosa. Dan perbuatan dosanya ini merupakan satu penghinaan kepada Tuhan. Karena menunjukkan bahwa dia tidak menghargai Allah yang telah memilihnya sebagai orang yang diperkenannya. Dan dengan perbuatan dosanya ini sekaligus juga merupakan satu penistaannya kepada Allah. Artinya dia sudah mencemarkan nama Allah yang sudah memilihnya. Karena menunjukkan seolah-olah bahwa pilihan Allah atas dirinya itu tidak tepat. Karena perbuatannya begitu keji. Saudara-saudara, karena perbuatan dosa Daud ini, maka Allah pun melalui Natan menegur dia dan memberitahukannya kepadanya bahwa ada malapetaka yang akan ditumpahkan Allah kepada dia dan keluarganya. Hal ini terlihat kalau kita baca 2 Samuel pasal yang ke-12. Saudara-saudara, setelah Daud melakukan perbuatan dosa dan juga sempat ditegur oleh Natan, apa yang kemudian terjadi atas dirinya? Saudara, kalau kita mempelajari Mazmur 32, nampak Mazmur ini ditulis oleh Daud setelah dia mengalami pengalaman, setelah dia memiliki pengalaman hidup dalam dosa dan mengalami ketidaknyamanan akibat dari dosanya, serta mendapatkan jalan keluar dari akibat dosanya. Dan dari pengalaman hidup Daud ini, dia tergerak untuk menuliskan di dalam Mazmur 32 ini. Agar dia dapat sebagai pembelajaran yang berharga bagi semua umat Allah. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari Mazmur 32 ini? Yang pertama, orang yang hidup dalam dosa akan mengalami penderitaan tersendiri. Saudara-saudara, saat itu setelah Daud berdosa, apakah dia baik-baik saja? Tidak mengalami akibat dari dosanya? Saudara-saudara,
Allah yang Daud percaya dan Allah yang kita percaya adalah Allah pencipta alam semesta ini. Dan dia adalah Allah yang maha adil. Maka pada saat manusia melakukan perbuatan dosa, maka pasti ada akibat yang harus ditanggungnya. Kadang-kadang akibat dosa seseorang dapat dirasakannya di dunia ini. Tetapi bisa terjadi nanti atau kelak di alam kekekalannya. Saudara-saudara, saya pernah bertemu dengan seorang yang sukanya berjudi. Akibatnya apa? Akibatnya rumah tangganya kini mengalami kesulitan ekonomi. Bahkan rumahnya yang besar harus dijualnya karena kesulitan ekonomi tersebut. Ada pula suami yang suka menyeleweng. Akibatnya rumah tangganya menjadi berantakan. Dan dia harus bercerai dengan istrinya. Dan anak-anaknya pun mengalami gangguan mental. Dan memang ada pula orang jahat yang dikenal kaya karena dia suka menipu orang. Namun kehidupan dia dan keluarganya terlihat baik-baik saja. Dia bisa menikmati semua kenikmatan duniawi dan keluarganya pun terlihat harmonis, sehat, terlihat oke semua. Saudara-saudara, memang bisa terjadi. Orang yang jahat atau berdosa terlihat baik-baik saja di dunia ini. Tetapi saudara, keadilan Allah tidak mungkin bisa dipermainkan. Pasti ada akibat dosa yang harus ditanggungnya. Kalau tidak kini, kalau tidak di dunia, bisa terjadi akan dialaminya nanti. Atau kelak di alam kekekalannya. Saudara-saudara, pada saat Daud berdosa, rupanya dia sempat berdiam diri saja. Artinya apa? Artinya dia tetap hidup di dalam dosanya. Ia menyembunyikan dosanya. Dia tidak menyelesaikan dosanya. Nah, apa yang kemudian terjadi? Rupanya dia harus mengalami akibat dari dosanya. Yaitu dia mengalami penderitaan tersendiri, kesengsaraan tersendiri. Sehingga gak heran saudara. Mazmur pasal 32 ayat 3 mengatakan. Dia merasakan tulang-tulangnya menjadi lesu. Artinya lemes, tidak enak. Dia menjadi mengeluh sepanjang hari. Dan nampak juga di Mazmur 32 ayat 4 dia mengatakan. Sepertinya ada tangan Allah yang menekannya dengan berat. Sumsumnya menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Artinya dia mengalami kesengsaraan, penderitaan tersendiri yang sangat-sangat menyiksanya. Sampai ke sumsum isi tulangnya. Saudara-saudara, ayat-ayat ini mau mengatakan pada saat Daud berdosa, dia betul-betul mengalami penderitaan tersendiri yang berat. Dia merasa sangat tersiksa. Yang mengakibatkannya tiap hari tidak memiliki ketenangan batin. Tidak ada kekuatan, tidak ada gairah, tidak ada semangat hidup. Dan semuanya ini juga mengakibatkan kemerosotan kesehatannya fisiknya. Saudara-saudara, hari ini saya tidak tahu bagaimana keadaan saudara. Apakah ada dosa yang dilakukan oleh saudara? Atau yang disembunyikan oleh saudara. Sehingga saudara pun kini masih membiarkan dosa berdiam dalam diri saudara. Ingatlah, dosa tersebut pasti akan menjadi bumerang bagi saudara. Maka janganlah saudara membiarkan dosa mengsengsarakan, menderitakan, menghancurkan saudara kini atau kelak. Ya, segeralah mendapatkan solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah dosa saudara. Saudara-saudara,
kita patut bersyukur. Di liturgi ibadah minggu kita dengan sengaja dirancang ada momen agar kita bisa memohon pengampunan dosa kepada Allah setiap minggu. Agar setiap minggu kita bisa segera menyelesaikan dosa-dosa kita di hadapan Allah. Dan mendapatkan pengampunannya melalui penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan kita bisa dibersihkannya sehingga kita layak di hadapannya. Nah, apakah kita sudah memakai momen ini dengan sungguh-sungguh dan tidak mengabaikannya? Ya, kiranya kita tidak mendiamkan dosa selalu ada pada diri kita. Tetapi kita benar-benar mau membereskannya. Hal kedua yang dapat kita pelajari dari Mazmur 32 ini adalah bahwa anugerah pengampunan Allah mampu memberikan kelegaan atau sukacita sejati. Saudara-saudara, pada saat Daud mengalami kesengsaraan atau penderitaan secara batin dan fisik akibat dari dosa yang sudah dilakukannya, terlihat. Walaupun pada saat itu, siapa Daud? Saat itu dia adalah seorang raja. Terlihat dia memiliki kekayaan, harta yang berlimpah. Dia memiliki kekuasaan, dia punya kedudukan. Bahkan dia adalah orang yang memiliki kedudukan sebagai orang nomor 1 di kerajaannya. Dan dia memiliki kehormatan. Dan dia juga bisa menikmati semua kemewahan dunia ini kalau dia mau. Dia tinggal ngomong, bisa disediakan. Namun saudara, pada saat itu semua yang dimilikinya terbukti tidak mampu menolongnya, mengatasi penderitaannya, kesengsaraannya akibat dari dosa yang sudah dilakukan oleh dia. Jadi pada saat itu, walaupun Daud ada di tengah-tengah kelimpahan hal-hal duniawi yang yang luar biasa. Tetapi dia tetap ada dalam penderitaan tersendiri yang mengsengsarakan batinnya dan fisiknya. Saudara-saudara, patut disyukuri. Pada saat Daud berdosa, rupanya masih ada anugerah Allah diberikan kepadanya. Sehingga Allah melalui Nathan menegur dosanya. Agar dia sadar bahwa dia itu sudah berdosa dan ada akibat dari dosanya. Serta agar dia mau memohon pengampunan dari Allah. Supaya dia mau bertobat. Mendekatkan diri kepada Allah dan hidup sesuai kehendaknya. Karena memang saudara, hanya melalui anugerah pengampunan daripada Allah, maka dosa seseorang dapat diselesaikan. Dan juga sekaligus bisa hidup mengalami kelegaan, ketenangan, kedamaian, serta kebahagiaan yang melimpah. Yang kita ungkapkan sebagai sukacita yang sejati. Ya, semua kelegaan dan sukacita sejati hanya bisa disediakan Allah bagi orang yang mendapatkan anugerah pengampunan darinya. Saudara-saudara, hanya karena anugerah Allah, akhirnya Daud mengaku dosanya. Dan dia mohon pengampunan daripada Allah. Dan Allah yang maha pengampun memberikan. Kemudian dia memberikan anugerah pengampunan dosa kepadanya. Sehingga saudara, dikatakan bahwa dosanya ditutupi. Kesalahannya tidak diperhitungkan. Utang dosanya diselesaikan oleh Allah. Dan kemudian dia pun bisa mengalami kebahagiaan seperti yang dicantumkan di Mazmur pasal 32 ayat pertama hingga yang kedua. Saudara-saudara, perlu kita ketahui kebahagiaan yang dicantumkan di Mazmur 32 ayat yang pertama dan kedua di dalam bahasa aslinya adalah kebahagiaan yang melimpah sebagai sukacita sejati. Yaitu kebahagiaan atau sukacita yang tidak tergantung oleh situasi atau keadaan. Bersifat permanen,
bersifat kekal dan hanya mampu diberikan oleh Allah saja sebagai anugerah pengampunan dosa darinya. Saudara-saudara, patut disyukuri pada akhirnya Daud mendapatkan penyelesaian atau solusi yang tepat dari akibat dosanya. Yaitu dengan dia mau merespons dengan tepat atau dengan baik anugerah pengampunan dari Allah. Saudara-saudara, dengan pengalaman Daud ini, maka Anda heran. Melalui Mazmur 32 ayat pertama hingga kedua, dia pun memberi pengajaran yang intinya menegaskan bahwa orang yang dosanya sudah diampuni oleh Allah, dia akan menikmati kebahagiaan melimpah. Dia akan menikmati sukacita sejati. Berarti saudara, ada satu kebahagiaan yang disebut sebagai kebahagiaan melimpah, yang disebut sebagai sukacita sejati. Dan sukacita sejati ini tidak bisa didapatkan dari hal-hal dunia, tetapi hanya bisa disediakan oleh Allah bagi orang yang mendapatkan anugerah pengampunan darinya. Saudara-saudara, apakah saudara dan saya sudah mendapatkan dan menikmati sukacita sejati ini? Saudara-saudara, saya pernah bertemu dengan seorang anak Tuhan yang terkena sakit kanker stadium 4. Dan pada saat itu dia tahu bahwa hidupnya di dunia ini gak akan lama lagi. Dan saat-saat dia bergumul dengan sakitnya, dia pun harus menghadapi juga banyak masalah, termasuk masalah ekonomi. Anehnya saudara, dia hidup tetap memiliki ketenangan, kedamaian, kekuatan, semangat, dan sukacita. Orang-orang yang ada di sekitarnya jadi bingung. Kenapa dia sebagai penyandang kanker bisa menjalani hidupnya dengan begitu kuat. Dan dia tetap hidup menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Dia tidak pernah mengeluh. Dia tidak mempersalahkan Tuhan. Bahkan dia terus berkarya sebagai seorang penyandang kanker yang memuliakan Tuhan. Yang menjadi saksi Tuhan dengan begitu baik sampai akhir hidupnya. Kenapa dia bisa begitu kuat? Apa yang menjadi kunci sumber kekuatan sukacitanya tersebut? Kuncinya adalah karena bagi dia sudah mendapatkan anugerah pengampunan dosa dari Allah. Karena baginya nilai dari anugerah pengampunan dosa dari Allah tidak bisa dibandingkan nilainya dengan hal-hal duniawi, dengan kenikmatan dunia seperti apapun, termasuk nyawanya sendiri yang sementara yang ada di dunia ini. Ya, apa yang dialaminya persis seperti satu ungkapan dari wasiat yang berbunyi demikian. Hidup yang bermakna dan bahagia adalah saat kita menerima pengampunan dosa. Ya, rupanya bagi dia memiliki anugerah pengampunan dosa dari Allah adalah terpenting di hidupnya. Paling bermakna di hidupnya. Hal yang terbahagia bagi dia. Dan ini sudah didapatinya. Inilah yang membuatnya memiliki kelegaan. Kebahagiaan yang melimpah, yang sulit dimengerti oleh orang-orang yang belum mendapatkan anugerah pengampunan dosa dari Allah. Saudara-saudara, sudahkah saudara dan saya memiliki kelegaan, kedamaian, ketenangan, kebahagiaan yang melimpah, sukacita sejati yang demikian? Di Mazmur 32 ayat 6, Daud dalam pengajarannya kepada umat Allah, dia mengatakan, selagi Allah dapat ditemui, artinya selagi ada kesempatan dari Allah, maka mendekatlah kepada Allah untuk berdoa. Artinya mintalah pengampunan dosa kepada Allah. Segeralah menyelesaikan masalah dosa di hadapan Allah selagi ada kesempatan. Nampak saudara,
Daud mengharap agar umat Allah tidak mensia-siakan anugerah pengampunan dosa yang daripada Allah. Ya, dikatakan tidak seperti kuda atau bagal yang tidak berakal dan yang tidak terkendali. Artinya agar tidak menjadi orang yang bodoh. Tidak menjadi orang bebal, tidak menjadi orang yang tidak terkendali, yang akhirnya merugikan, menghancurkan hidupnya sendiri. Bagaimana keadaan saudara dan saya? Sudahkah saudara dan saya tidak mensia-siakan anugerah pengampunan yang daripada Allah? Sehingga hari ini kita pun sudah mendapatkan, kita pun sudah menikmati anugerah pengampunan dosa yang daripada Allah untuk kita. Saudara-saudara, dalam kehidupan kekristenan, hal yang paling mengerikan bagi saya adalah kalau ada umat Allah rajin beribadah, rajin melayani, tetapi hidupnya belum terjamah oleh anugerah pengampunan dari Allah. Sehingga mereka belum pernah mengaku bahwa dirinya berdosa. Belum pernah minta pengampunan Allah melalui Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh. Sehingga mereka pun masih aja ada dalam dosanya. Menyembunyikan dosanya. Mereka seolah-olah hidup dekat Allah. Tetapi sebenarnya mereka hidup jauh dari Allah. Mereka hidup tidak mendekat. Tidak dekat dengan Allah. Maka tidak heran, sukacita sejati pun tidak dimilikinya. Dan tidak heran pula pada saat menghadapi masalah, menghadapi pergumulan, akan terlihat bahwa mereka orang-orang Kristen yang tidak ada kekuatan. Orang-orang Kristen yang lemah, tidak punya semangat, tidak punya gairah, tidak berpengharapan di dalam Tuhan. Hidupnya terus diisi dengan keluhan demi keluhan dalam menjalani kehidupan ini. Bagaimana dengan kehidupan saudara dan saya? Hal ketiga yang dapat kita pelajari dari Mazmur 32 ini adalah bersyukurlah atas anugerah pengampunan dosa dari Allah. Saudara-saudara, setelah Daud memohon pengampunan dosa kepada Allah dan dia mendapatkan anugerah pengampunan dari Allah, maka dia pun mendapatkan yang namanya kelegaan, ketenangan, damai dan sukacita sejati, kebahagiaan melimpah. Selanjutnya yang terjadi di hidupnya, dia dimampukan mengungkapkan isi hatinya yang dipenuhi dengan syukur kepada Allah. Dia bersyukur karena Allah sangat mengasihi dia. Sehingga dia masih diberikan kesempatan untuk mendapatkan anugerah pengampunan daripada Allah. Dia orang berdosa. Dia yang sudah berdosa, yang sudah mengecewakan Allah, melukai hati Allah. Tetapi Allah masih memberikan kasih setianya. Dia masih mendapatkan kasih setia dari Allah dan pengampunan dosa yang daripada Allah. Saudara-saudara, ucapan syukur Daud yang dia nyatakan kepada Allah, dinyatakannya secara konkret dengan yang pertama. Dia mau menjadi Allah Tuhan yang memberkati. Menjadi saluran berkat daripada Tuhan. Yaitu dia mau sebagai Allah Tuhan yang bisa memberkati melalui Mazmur 32 ini. Sehingga tidak heran dia pun mau menuliskan pengalaman hidupnya via Mazmur ini agar dia bisa memberikan pengajaran bagi umat Tuhan dimanapun untuk tidak mendiamkan dosa di dalam hidupnya. Tetapi segera mau memakai kesempatan yang masih tersedia untuk menyelesaikan dosanya. Untuk mendapatkan anugerah pengampunan dosa dari Allah dan menikmati sukacita sejati di hidupnya. Ucapan syukur kedua, ya, daripada Daud dinyatakannya secara konkret, yaitu ia bersorak-sorai memuji Tuhan dari hati yang sungguh-sungguh. Saudara-saudara, saat Daud hidup di dalam dosa, dia mengalami kesengsaraan, mengalami penderitaan tersendiri yang membuatnya lemah, lesu, hidup mengeluh sepanjang hari. Dan kini
Setelah dia mendapatkan anugerah pengampunan dosa dari Allah, dia jadi memiliki kekuatan, semangat, sukacita. Maka hatinya pun otomatis dipenuhi rasa syukur kepada Allah. Yang kemudian membawanya menaikkan puji-pujian dengan sorak-sorai kepada Allah. Dari hatinya yang terdalam. Dan ini dialaminya. Saudara-saudara, dengan pengalamannya ini, maka Daud pun mau mengajarkan umat Tuhan. Agar pada saat mereka mendapatkan anugerah pengampunan dosa dari Allah. Dan yang otomatis juga akan mendapatkan kebahagiaan melimpah. Bisa bersuka cita, kiranya sukacita mereka dapat diwujudkan mereka dalam Tuhan. Bukan seenaknya, tapi diwujudkan sukacita dalam Tuhan. Dan bersama-sama dengan umat Tuhan untuk menaikkan syukur kepada Allah. Menaikkan pujian atau bersorak-sorai kepada Allah dari hati yang sungguh-sungguh. Saudara-saudara, harus diakui sampai hari ini banyak umat Allah di hidupnya sudah mengalami kasih setia Allah. Sudah mengalami anugerah pengampunan yang daripada Allah. Tetapi sayangnya mereka kurang merespons kasih setia Allah, anugerah pengampunan dosa daripada Allah dengan bersyukur kepada Allah secara tepat. Kalau umat Allah merespons secara tepat akan kasih setia Allah dan anugerah pengampunan dosa yang daripada Allah melalui penebusan Yesus Kristus yang baginya sangat luar biasa, maka pasti dia bisa sangat bersyukur kepada Allah. Dan dia juga mau mewujudkan syukurnya secara konkret. Sehingga saat dia menaikkan puji-pujian, pasti dia pun akan menaikkan puji-pujian dengan kesungguhan hatinya. Keluar dari hatinya yang terdalam, menghayati kata-katanya, menghayati pujian yang dinyanyikannya. Dan bukan sekedar membuka mulut menyanyi, tetapi tidak menghayati kata-katanya. Dan pasti juga dia mau bersyukur kepada Allah dengan memakai keberadaannya. Memakai dirinya atau pikirannya, tenaganya, waktunya, hartanya untuk menjadi berkat. Bagi orang lain atau bagi jemaat Tuhan, bagi gereja Tuhan. Khususnya bagi perkembangan gereja Tuhan. Saudara-saudara, apakah saudara dan saya sebagai umat Tuhan bisa bersyukur kepada Allah atas kasih setianya dalam hidup kita. Dan atas anugerah pengampunan dosa yang sudah kita miliki. Sebagaimana yang dikatakan oleh Oswald Chambers yang berkata demikian. Hal yang membangkitkan rasa syukur yang paling dalam diri manusia adalah bahwa Allah telah mengampuni dosanya. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya menjadi umat Tuhan yang tahu dan bisa bersyukur kepada Allah atas anugerah pengampunan yang daripadanya. Nah, untuk mengakhiri khotbah ini, saya ingin menyaksikan ada seorang anak Tuhan. Dulu dia seorang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dia hidup di dalam dosanya. Tetapi setelah dia mengenal Tuhan Yesus, dia mengaku dosanya. Dan dia mohon anugerah pengampunan dosa daripada Allah. Dan dia pun kemudian menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bagaimana dengan kehidupan yang seterusnya dijalaninya? Saya menemukan dia seorang umat Allah yang bisa sangat bersyukur kepada Allah. Dia bukan saja selalu mau mengkhususkan waktunya setiap minggu beribadah kepada Allah dengan setia. Dan dia pun kalau dia mengikuti ibadah, dia akan mengikuti liturgi ibadah tersebut dari awal sampai akhir. Dia berusaha tidak terlambat, dia berusaha menyelesaikan dengan sampai berkat terakhir baru dia keluar. Dan saat dia menyanyi, dia pun menyanyi dengan kesungguhan hatinya, menghayati kata-katanya. Dan dia pun selalu siap menjadi alat Tuhan yang memberkati. Dia siap dipakai Tuhan menjadi saluran berkat Tuhan. Apalagi bagi gereja Tuhan dan perkembangan gereja Tuhan. Bagaimana dengan saudara dan saya?
Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya untuk bisa mengerti renungan firman-Nya ini dan dimampukan oleh Allah untuk mewujudkannya di realita kehidupan kita. Amin.